Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asdar, SPB, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan clinical skill lab tentang penilaian dan perawatan luka. Oke, dimulai dengan pengertian. Definisi luka itu sendiri adalah hilangnya atau rusaknya sebagian dari jaringan tubuh. Tentu bisa disebabkan oleh trauma, trauma tumpul, trauma benda tajam, misalnya berupa ketusukan, irisan dari sebuah benda tajam, ataupun berupa erosi dari zat kimia, ataupun paparan dari suhu panas, atau bahkan suhu dingin, gigitan hewan, maupun sengatan listrik. Tujuan pembelajaran dari Clinical Skill Lab pada kesempatan kali ini adalah setelah melakukan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan sudah dapat melakukan penilaian awal dan perawatan dasar luka. Target pembelajaran pada Clinical Skill Lab kesempatan kali ini adalah setelah melakukan latihan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan sudah dapat melakukan penilaian dasar dari luka tersebut dan melakukan prosedur perawatan luka dasar, di mana metode pembelajaran yang akan dilakukan adalah setelah melihat video ini, mahasiswa dapat memperagakan atau mendemonstrasikan bagaimana menilai suatu luka sesuai dengan tahap-tahapannya atau urutan-urutannya, dan setelah itu bagaimana mahasiswa mendemonstrasikan merawat luka itu sendiri. Sebelum kita melakukan perawatan luka, kita menyiapkan alat dan bahan berupa betadine, cairan pembersih atau NaCl, pinset, perban, dan plester, begitu pula dengan handscoon. Tentu selanjutnya kita melakukan cuci tangan lalu memakai handscoon. Nah, di sini sudah tampak ada manikin dengan luka, dan luka ini telah terbalut perban. Tentu kita akan melakukan buka perban terlebih dahulu. Pada saat ingin melakukan buka perban, pertama kita memberikan NaCl atau cairan, bisa aqueous, bisa alkohol pada plester. Mengapa? Supaya pada saat proses pelepasan plester ini tidak terasa nyeri bagi pasien. Selanjutnya kita membuka plester. Terbuka. Setelah perban terbuka, maka tampaklah luka. Tentu setelah perban terbuka, maka kita melakukan penggantian handscoon. Handscoon yang kita pakai tentunya adalah handscoon yang steril, dan melakukan perawatan luka juga dilakukan dengan secara steril. Peralatan yang sudah tersedia juga sifatnya steril. Nah, luka yang tampak di depan ini adalah luka robek, di mana ketika kita ingin melakukan perawatan luka, yang paling penting kita harus melihat setelah membuka perban dan tampak luka adalah tanda-tanda inflamasi atau infeksi. Apa itu? Misalnya berupa eksudat, misalnya adalah pus, atau ada perdarahan yang aktif. Biasanya ketika luka dengan tanda-tanda adanya infeksi atau inflamasi terdapat pus. Yang kedua adalah jaringan nekrosis. Nah, tentunya pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan jaringan eksudat tersebut atau pus tersebut. Ingat, gunakan pinset. Nah, kita dapat menggunakan betadine. Nah, fungsi betadine di sini yaitu sebagai disinfeksi atau membunuh bakteri atau kuman. Tentunya begitu kita melihat adanya pus, di sini kita bisa membersihkannya dengan betadine. Sambil sedikit menggosoknya, tentu dengan metode dari luar ke dalam. Oke, setelah pus hilang, lalu di luka ini misalnya masih terdapat jaringan nekrosis, maka kita bisa membuka atau menghilangkan jaringan nekrosis tersebut. Jika terdapat jaringan nekrosis, sedapat mungkin kita mengangkat jaringan nekrosis tersebut. Ada satu hal yang paling penting pada saat pengangkatan jaringan-jaringan nekrosis, yaitu adalah pasien tidak boleh merasakan nyeri. Jadi sedapat mungkin mengangkat jaringan nekrosis tersebut secara lege artis. Jangan terlalu berlebihan, apalagi kalau sampai mengakibatkan pasien merasakan nyeri.
Pengangkatan jaringan nekrosis bisa langsung diangkat menggunakan pinset dengan berhati-hati dengan lege artis, atau misalnya dengan bantuan gunting kita memotong jaringan nekrosis tersebut secara lege artis, pelan-pelan dan hati-hati. Dan yang paling penting adalah pasien tidak boleh merasakan nyeri. Jadi ketika pasien merasakan nyeri, tentu tindakan pengangkatan jaringan nekrosis jangan berlebihan. Setelah jaringan nekrosis diangkat, lalu kita membersihkan luka lagi dengan NaCl. Karena betadin itu tidak terlalu bagus dalam proses penyembuhan, tapi dia bagus dalam membunuh kuman atau bakteri atau sebagai cairan disinfeksi. Lalu kita membilas luka lagi dengan NaCl sampai betadin hilang. Dan selalu ingat membersihkan luka atau melakukan perawatan luka dari sisi dalam ke luar. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa di sekitar luka lebih kotor dibanding di daerah tengah luka. Jadi jangan sampai kita pada saat melakukan perawatan luka membawa kuman yang ada di sekitar luka ke dalam luka yang telah kita bersihkan. Setelah bersih, lalu kita menutup luka dengan perban kembali. Ingat, seluruh daerah luka harus tertutup dengan baik supaya kuman tidak bisa masuk ke daerah luka. Setelah memasang perban, lalu kita memasang plester. Dan ingat, plester jangan juga terlalu berlebihan. Kita bisa memakai plester yang seperti ini, yang warna coklat, atau kita memakai plester yang secara keseluruhan atau HIPAFIX. Setelah melakukan perawatan luka, maka kita melepas handscoon lalu mencuci tangan. Demikian penjelasan clinical skill lab penilaian luka dan perawatan luka pada CSL 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.